Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kelompok 1 beranggotakan ada Dika Jessy Merisa, ada Milka Tahasi, ada Tessa Febri, dan ada Yasa Galuh. Kita akan mempresentasikan mengenai gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Gaya belajar menurut FAQ atau Neil Froning and Colin Mills. Model gaya belajar FAQ adalah gaya belajar yang telah dimodifikasi dari model FAQ menjadi gaya belajar FARC. Dari VAK menjadi VARK oleh Learning and Mills pada tahun 2006. Gaya belajar ini dimodifikasi dengan mengklasifikasikan siswa ke dalam 4 metode sensori yang berbeda. VARK adalah singkatan dari visual atau melihat, auditory atau mendengar, reading atau writing, membaca, menulis, dan kinestetik atau keterampilan anggota tubuh. Gaya belajar VARK mengandaikan bahwa masing-masing siswa dapat mengidentifikasi gaya belajarnya sendiri dan menyadari preferensi indrawi mereka, beradaptasi dengan gaya mengajar guru, dan bertindak berdasarkan modalitasnya sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan diri dalam kegiatan belajar. Gaya belajar VARK ini atau FARC ini membagi siswa sesuai dengan mode sensori yang diperlukan sehingga efektivitas setiap pelajaran untuk mode belajar FARC atau VARK yang berbeda dapat diamati. Siklus gaya belajar ada yang pertama visual. Artinya, siswa dengan gaya belajar ini menyukai kegiatan belajar secara demonstrasi dan siswa dapat belajar melalui deskripsi. Para siswa dengan tipe ini lebih suka menggunakan daftar untuk mempertahankan tingkat kemajuan belajar mereka serta mempermudah mereka untuk mengatur ide, pikiran hingga target atau capaian yang ingin mereka raih. Namun, siswa dengan tipe ini mudah terganggu atau berubah fokus oleh gerakan dan tindakan, seperti kebisingan. Selain itu, siswa dengan tipe visual juga menyukai angka, gambar, alat simbolik atau seperti grafik, diagram, alur, model yang mewakili informasi cetak. Aldosari et al. 2018 juga menambahkan bahwa siswa dengan tipe visual juga memiliki kemampuan untuk menjelaskan konsep kepada orang lain melalui gambar, kaya dengan imajinasi dan cenderung kreatif dan imajinatif. Yang kedua ada auditory. Gaya belajar ini dapat dilihat dengan cara pertama mendengarkan, yang kedua lebih suka mendengarkan daripada menulis setelah kegiatan belajar selesai. Yang ketiga, untuk membahas topik yang telah dipelajari dengan teman sejawat untuk memperjelas pemahaman mereka. Yang keempat, dapat mengingat informasi melalui membaca keras atau berbicara saat membaca, terutama ketika mempelajari sesuatu yang baru. Yang kelima, dapat memiliki kemampuan yang kuat dalam mengingat nama atau fakta. Yang ketiga ada reading. Dapat dilihat dengan satu, kecenderungan membaca dan menulis lebih menyukai kata atau teks sebagai metode untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, dengan tipe ini suka mengatur catatan kuliah dalam bentuk sketsa atau membacanya kembali berulang-ulang. Yang ketiga, lebih baik melalui catatan yang diambil dari kegiatan atau melalui bacaan pendukung dengan modul, buku, teks, majalah ilmiah, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kinestetik, dapat dilihat dengan satu, gaya belajar yang dianggap kombinasi dari berbagai fungsi indera. Yang kedua, mengacu pada kegiatan belajar yang dicapai melalui pengalaman dan latihan.
Yang ketiga, menggunakan pengalaman untuk mempelajari suatu informasi yang baru dan langsung. Yang keempat, suka bergerak dan aktif dan lebih cenderung menggunakan gerakan sebagai bantuan mengingat. Selanjutnya ada gaya belajar NASSP model pada tahun 1980-an. Gaya belajar didefinisikan sebagai praktik perlakuan kognitif, afektif, fisiologis yang berkaitan dengan persepsi kegiatan pembelajaran, interaksi, dan respon terhadap situasi belajar. Gaya afektif ini merupakan suatu cara yang mewakili dimensi dari proses pembelajaran, di mana setiap siswa memiliki pendekatan secara pribadi maupun sosial. Dan yang keempat yaitu gaya fisiologis. Gaya ini merupakan suatu gaya belajar yang didasarkan pada fitur biologis. Misalnya, indera pendengaran, visual, ataupun kinestetik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, gaya belajar dari Honey and Mumford. Honey and Mumford mengembangkan Learning Style Questionnaire atau LSQ dan menyarankan 4 gaya belajar berdasarkan gaya aktivis, reflektor, teori, dan pragmatis. Yang pertama yaitu aktivis. Aktivis merupakan pembelajaran langsung dan lebih suka dengan belajar yang melalui percobaan dan kesalahan atau try and error. Siswa yang belajar dengan tipe ini cenderung bertindak terlebih dahulu dan senang mempertimbangkan sesuatu. Yang kedua adalah reflektor. Reflektor merupakan pembelajaran yang memberitahu saya dan lebih suka diberikan pengarahan secara menyeluruh sebelum melanjutkan kegiatan belajar. Yang ketiga adalah teoritis. Teoritis merupakan pembelajaran meyakinkan saya dan ingin meyakinkan bahwa kegiatan belajar tersebut masuk akal. Yang keempat adalah pragmatis. Pragmatis merupakan pembelajaran yang menunjukkan padaku dan menginginkan demonstrasi dari seseorang ahli yang diakui. Prinsip belajar. Prinsip belajar merupakan senyogianya tertuang secara terstruktur dalam kegiatan belajar. Hal ini bertujuan agar guru memahami ruang lingkup kegiatan belajar yang akan dilakukan, hingga nantinya dari kegiatan belajar tersebut benar-benar membuahkan hasil yang diharapkan. Saya Dika Jessy Merisa. Untuk gaya belajar atau konsep belajar yang ada pada diri saya adalah saya berada di nomor 4 atau saya milih nomor 4 yaitu kinestetik. Kinestetik itu kan artinya dicapai melalui pengalaman atau mempraktikannya. Lah, di sini saya lebih paham jika saya mendapatkan informasi baru, kemudian saya mempraktikannya. Seperti halnya contohnya saya kemarin saya habis mempelajari tentang bagaimana sih sikap guru BK terhadap muridnya jika murid tersebut sedang curhat. Nah, setelah mendapatkan informasi atau materi tersebut, saya kemudian mempraktikannya dengan beginilah caranya guru BK menangani muridnya yang sedang ada masalah pribadi gitu. Jadi saya lebih paham jika saya mendapatkan informasi baru kemudian mempraktikannya daripada saya mempelajari materi tetapi tidak paham. Saya agak sulit untuk mempelajari materi apabila materi itu banyak, dan saya itu terkadang merasa kalau materinya terlalu banyak saya itu sudah menyerah. Jadi saya lebih suka praktik daripada materi gitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Milka Tahasi. Saya di sini memiliki tipe gaya belajar yaitu visual, karena saya lebih mudah memahami materi dengan sebuah deskripsi ataupun dengan sebuah pengamatan. Saya lebih tertarik dengan sebuah pengamatan dan deskripsi daripada saya harus memahami materi dengan sebuah penjelasan yang terlalu panjang. Tetapi saya lebih mudah memahami materi dengan sebuah penjelasan yang singkat seperti deskripsi
ataupun dengan sebuah pengalaman. Saya Tessa Febri Violina. Saya memiliki tipe belajar model visual. Contohnya, pada saat saya memahami materi di dalam PPT, saya seringkali tertarik dengan PPT yang menarik. Selain itu, saya juga sering membaca dan menulis daripada saya harus menghafalkan. Saya juga seringkali menandai bagian-bagian terpenting di dalam bacaan saya dengan menggunakan spidol warna ataupun stabilo. Dengan menggunakan tipe model belajar visual ini, saya menjadi terus berusaha dalam belajar. Saya juga ada perubahan-perubahan signifikan di dalam belajar. Karena dengan model tipe belajar visual ini, saya merasa nyaman dan saya merasa senang. Terima kasih. Hai, saya Yasa Galupuspati. Tipe belajar saya yaitu kinestetik. Dengan model belajar seperti ini, saya sangat memahami materi. Sebagai contoh, saat ada ujian, saya akan membaca dan menulis ke materi kembali. Kemudian saya menghafalkannya di depan cermin dan sambil menggerakkan alat tulis, kemudian diputar-putar. Dengan begitu, saya bisa mendapatkan hasil yang terbaik.